Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Bu, saya ingin mendapatkan berkas terkait gugatan warisan. Oh, saya lihat dulu. Saya cek dulu ya Bu. Ini sih Pak, saya yang kemarin menonton terkait kasus gugatan warisan. Jadi saya mau Bapak jadi kuasa hukum saya, apa boleh? Bentar ya, saya cek dulu berkas-berkas saya. Oh iya, kenapa Mbak ya? Hah? Sidang gugatan waris? Kapan ya itu Ibu ya? Soalnya saya mau keluar kota ini. Sidang dibuka, para hakim memasuki ruangan. Baca bismillah, sidang saya buka. Perkara nomor 123 garing Perdata titik garing G garing 2025 garing Pengadilan Agama. Saya Ranto Noval sebagai hakim ketua didampingi saudara hakim anggota saudara Yeyen dan saudara Fauzi serta panitera Rizka. Kepada penggugat dan tergugat mohon menyebutkan identitas dan kedudukan. Yang mulia, saya Lukman Hakim SHMH selaku kuasa hukum penggugat Pina. Klien saya di sini hadir sebagai anak kedua almarhum yang berhak atas warisan. Yang mulia, saya Adrian Maulana SH, kuasa hukum tergugat Amin. Klien saya adalah anak pertama yang telah mengelola harta peninggalan ayah dengan baik. Yang mulia, saya Vina, anak kedua dari almarhum ayah saya. Di sini saya ingin menggugat kakak saya Amin karena telah menguasai seluruh harta Maaf yang mulia, warisan. itu tidak benar yang mulia. Pak, saya itu sudah sering kali ngomong sama dia, berbicara baik-baik untuk kayak bagi harta warisan dengan yang benar, tapi dia tidak mau yang mulia. Yang mulia, Tertib, diharap tenang. Silakan kuasa hukum penggugat membacakan gugatannya. Baik yang mulia, saya akan membacakan gugatan dari saudara Pina. Demikian gugatan saudara Pina. Apakah tergugat memahami isi gugatan yang telah dibacakan? Kami memahami yang mulia, namun kami akan menyampaikan jawaban pada sidang berikutnya. Sebelum melanjutkan ke tahap jawaban sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, perkara ini akan diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu. Mediasi akan dipimpin oleh hakim mediator yang telah bersertifikat. Mediasi bertujuan untuk mencari penyelesaian damai antara para pihak. Kedua belah pihak wajib mengikuti proses mediasi dengan itikat baik. Sidang ditunda pada tanggal 10 Desember 2025. Hakim mediator akan menghubungi para pihak sesuai dengan jadwal mediasi. Selamat pagi, saya Dr. Dewi, hakim mediator yang akan membantu menyelesaikan sengketa ini secara damai. Mediasi ini bersifat rahasia dan tidak mengikat kecuali ada kesepakatan. baik, selamat pagi Bu. Ini juga Ibu. Mari kita mulai dengan mendengarkan pandangan masing-masing pihak. Ibu Vina, silahkan sampaikan apa yang Ibu inginkan dari penyelesaian ini. Ya Bu, jadi tuh saya cuma mau pembagian hak warisan ini sesuai sama hukum Islam aja, nggak mau nuntut yang aneh-aneh. Cuman kakak saya Amin ini dia maunya kayak harta warisnya ini cuma jadi punyanya sendiri aja. Baik Ibu, jadi itu sebetulnya saya itu sebetulnya sudah ngomong baik-baik mau membagi harta warisan itu. Cuma sewaktu ayah saya itu sakit, si Pina ini dia itu tidak mau mengurus ayah saya Ibu. Jadi Pina itu kayak jadi anak durhaka soal kayak gitu. Astagfirullahaladzim, nggak betul Bu. Saya ini kan juga kerja ya Bu, saya juga berkeluarga di Jakarta. Jadi saya nggak bisa sering-sering datang untuk jenguk ayah. Nah gitu. Jadi ya di situ permasalahannya Ibu. Baik, Sebetulnya saya itu sudah mau membagi harta warisan itu tadi. Ya, baik. Saya pahami kedua pihak memiliki perspektif yang berbeda. Mari kita fokus pada penyelesaian ke depan. Pak Amin, apakah Bapak bersedia membagi harta waris? Ya, saya bersedia Ibu. Sidang dibuka, para hakim memasuki ruangan. Berdasarkan laporan hakim mediator, proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, kita lanjutkan ke tahap persidangan. Silakan kuasa hukum tergugat menyampaikan jawaban. Terima kasih yang mulia, kami menolak seluruh gugatan karena yang pertama, klien kami telah mengelola harta dengan
persetujuan keluarga. Yang kedua, penggugat tidak pernah berkontribusi dalam perawatan almarhum. Yang ketiga, pembagian sudah dilakukan secara kekeluargaan. Silakan penggugat bisa memberikan tanggapannya. Yang mulia, semuanya bohong. Yang disampaikan sama kuasa hukum tergugat atau kakak saya semuanya bohong. Tidak ada Kapan itu yang saya mulia, seperti bohong ini? ya yang mulia. Saya lo sering bicara ngomong baik-baik sama kamu. Kapan? Kakak nggak pernah nanya pendapat Ayah aku sakit, kamu sekali. kemana? Ayah sakit. Aku kerja kak. Aku juga punya Ayah keluarga. dari kamu terus. Biasanya uang aku keluar. Tertib, diharap kepada kuasa hukum penggugat bisa menyampaikan. Yang mulia, klien kami meminta agar tergugat menunjukkan bukti persetujuan tersebut. Kami akan ajukan bukti-bukti di sidang pembuktian yang mulia. Baik para hadirin, kita lanjut tahap replik duplik. Kami tegaskan tidak ada persetujuan apapun. Klien kami menuntut pembagian sesuai hukum Islam, yaitu 1/2 untuk anak perempuan dan laki-laki. Kami pertahankan jawaban, penggugat tidak berhak menuntut karena telah meninggalkan kewajiban sebagai anak yang mulia. Sidang ditunda untuk tahapan pembuktian. Sidang berikutnya di tanggal 1 Maret 2025. Sidang pembuktian kita buka. Silakan penggugat ajukan bukti-bukti tersebut. Jadi yang mulia, kami punya bukti. Yang pertama ada akta kematian almarhum. Terus yang kedua ada sertifikat tanah atas nama almarhum dan surat keterangan ahli waris sama kartu keluarga. Ini saya akan berikan kepada yang mulia. Kami keberatan yang mulia, bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat seperti surat keterangan ahli waris ini dibuat sepihak yang mulia, tidak melibatkan kami yang mulia. Sepihak bagaimana? Saya kan ahli warisah. Kakak saya yang nggak mau diajak bicara. Hah? Kapan dah mau ngajak bicara? Kamu yang selalu kamu. Tertib. Silakan dilanjutkan kepada saksi. Baik, kami hadirkan saksi satu yaitu Bapak Asrullah. Baik, saya tetangga almarhum. Yang saya tahu yaitu Amin ini tetangga yang baik dan dia merawat ayahnya dengan baik. Akan tetapi Pina ini anak yang baik dan dia sering datang walaupun dia tidak tinggal di sana. Pak Asrullah, apakah Bapak pernah mendengar Vina menolak untuk bertanggung jawab atas ayahnya? Masalah itu saya tidak tahu masalah hal itu. Akan tetapi yang saya tahu keduanya itu anak yang baik. Saksi kedua Ibu Dewi. Baik, saya saksi dari pihak ibu mereka. Memang benar ada ketegangan antara Vina dan Amin soal harta warisan. Tapi menurut saya yang namanya harta warisan harus dibagi secara adil sesuai agama. Bu Dewi, apakah Ibu tahu Vina pernah mengatakan bahwa tidak peduli dengan harta ayahnya? Tidak pernah mendengar Vina bilang begitu. Justru dia sering menanyakan kapan harta akan dibagi. Maaf yang mulia, itu karena dia mau hartanya saja yang mulia. Waktu ayah saya sakit, dia cuma sibuk untuk pekerjaannya. Fitnah yang mulia. Kakak tahu. Aku ini punya tanggung jawab kak. Aku juga punya keluarga. Bukannya aku nggak sayang ayah. Tertib. Silakan tergugat ajukan daripada bukti-bukti tersebut. Baik yang mulia, kami akan mengajukan bukti. Yang pertama adalah kwitansi biaya pengobatan yang dibayar tergugat. Bukti kedua, surat pernyataan tetangga tentang perawatan. Bukti ketiga, foto kegiatan perawatan almarhum. Kami keberatan yang mulia atas bukti tergugat 2 karena surat ini dibuat di belakangan dan tidak mempunyai saksi yang cukup. Keberatan ditolak, bukti dapat diterima dengan catatan akan dinilai kekuasaan pembuktiannya. Keempat, menetapkan tergugat untuk membayar bagian penggugat senilai 150 juta. Mulia, kenapa cuma 1/3? Kenapa nggak 1/2? Majelis mempertimbangkan bahwa tergugat telah menanggung biaya perawatan almarhum secara penuh, sehingga mendapat bagian lebih besar sesuai dengan pengorbanannya. Tapi yang mulia, saya tidak punya uang sebesar itu karena harta warisan itu sebagian besarnya berupa tanah yang mulia. Dengan demikian, tergugat dapat menjual sebagian harta yang dipunya. Yang mulia, kami akan pertimbangkan banding. Klien kami juga akan mempertimbangkan banding karena merasa pembagian ini belum adil. Putusan ini berkekuatan hukum tetap jika tidak ada banding dalam 14 hari. Dengan membaca bismillah, sidang saya tutup pada tanggal 1 Maret 2025. Semoga keputusan ini dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.